shaking, drinking all this coffee. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Suryani dengan NIM 2020 A1H003. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori yang saya ambil, khususnya pada teori Ausubel untuk memenuhi mata kuliah pembelajaran IPA SD. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja. Jadi, Ausubel memiliki nama lengkap David Paulus Ausubel. Ia lahir pada tanggal 25 Oktober 1918, wafat pada tanggal 9 Juli 2008. Jadi, Ausubel adalah seorang psikolog yang berasal dari Amerika. Proses belajar dalam teori Ausubel, menurut Ausubel, belajar bermakna merupakan suatu proses yang dikaitkan informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Terdapat 4 macam belajar menurut Ausubel dengan cara dua dimensi yang terpisah. Yang pertama atau dimensi pertama yaitu berhubungan dengan cara informasi atau materi itu disajikan pada siswa, yaitu belajar menerima dan belajar penemuan. Dimensi kedua ialah menyangkut cara bagaimana siswa dapat mengaitkan informasi itu pada struktur kognitif yang telah ada. Dalam kaitannya dengan ini terdapat belajar bermakna atau biasa disebut dengan meaningful learning dan belajar hafalan rote learning. Apa sih yang dimaksud dengan belajar bermakna? Jadi, belajar bermakna merupakan suatu proses mengaitkan informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Struktur kognitif ialah fakta-fakta, konsep-konsep, dan generalisasi yang telah dipelajari dan diingat siswa. Pembelajaran bermakna adalah suatu proses pembelajaran di mana informasi baru dihubungkan dengan struktur pengertian yang sudah dimiliki seseorang yang sedang melalui pembelajaran. Pembelajaran bermakna terjadi apabila siswa boleh menghubungkan fenomena baru ke dalam struktur pengetahuan mereka. Maka artinya bahan subjek itu mesti sesuai dengan keterampilan siswa dan mesti relevan dengan struktur kognitif yang dimiliki siswa. Oleh karena itu, subjek mesti dikaitkan dengan konsep-konsep yang sudah dimiliki para siswa, sehingga konsep-konsep baru tersebut benar-benar terserap olehnya. Dengan demikian, faktor intelektual emosional siswa terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Teori belajar bermakna Ausubel ini sangat dekat dengan konstruktivisme. Keduanya menekankan pentingnya belajar mengasosiasikan pengalaman, fenomena, dan fakta-fakta baru ke dalam sistem pengertian yang telah dipunyai. Keduanya penekanan penting asimilasi pengalaman baru ke dalam konsep atau pengertian yang sudah dipunyai siswa. Keduanya mengandaikan bahwa dalam proses belajar itu siswa aktif. Untuk siswa tingkat dasar akan lebih jauh efektif jika siswa dilibatkan dalam kegiatan langsung. Yang kedua, apa sih yang dimaksud dengan belajar hafalan? Jadi, belajar hafalan terjadi jika dalam struktur kognitif seseorang tidak terdapat konsep-konsep relevan dan subsumer yang relevan. Dalam belajar hafalan, informasi baru tidak dapat diasimilasikan dengan konsep-konsep yang telah ada dalam struktur kognitif. Adapun 4 tahap-tahapan penerapan teori Ausubel. Yang pertama, pengaturan awal atau disebut dengan advanced organizer. Jadi pengaturan awal atau dapat disebut juga sebagai bahan pengkait, maka dapat mengaitkan antara konsep lama yang telah dimiliki siswa dengan konsep baru yang maknanya jauh lebih tinggi. Pengaturan awal ini dapat kita lihat pada RPP, pada kegiatan awal bagian apersepsi, di mana guru menghubungkan materi yang telah dimiliki siswa dengan materi pelajaran yang baru. Misalnya dalam pembelajaran IPA di SD, guru mengajarkan tentang bagian-bagian tumbuhan yang terdiri dari akar, daun, batang, bunga, buah, dan biji. Maka guru dapat bertanya kepada siswa dengan beberapa pertanyaan, misalnya, apakah kalian tahu daun? Apakah warna daun itu? Daun pada tumbuhan berguna untuk apa? Nah, dari pertanyaan tersebut, pengaturan awal ini dapat mengaitkan antara konsep lama
Siswa yang sudah tahu warna daun kemudian dihubungkan dengan konsep baru, yaitu kegunaan dari daun. Tahap penerapan yang kedua yaitu diferensiasi progresif. Diferensiasi progresif adalah suatu proses menguraikan masalah pokok menjadi bagian-bagian yang lebih rinci dan khusus. Proses penyusunan pelajaran yang mengenalkan pada siswa dari konsep yang umum atau inklusif kemudian menuju konsep yang khusus, sehingga pembelajaran dimulai dari yang umum menuju yang khusus. Misalnya dalam pembelajaran IPA, guru memberikan materi mengenai jenis-jenis hewan berkaki empat. Kemudian guru dapat mengajukan pertanyaan, yaitu hewan apa saja yang berkaki empat? Di antara hewan berkaki empat, hewan apa sajakah yang pemakan rumput dan pemakan daging? Nah, dari pertanyaan guru tersebut, maka siswa dapat mengetahui bahwa hewan berkaki empat itu ada yang pemakan rumput dan ada juga yang pemakan daging, sehingga pembelajaran dari umum ke khusus. Tahap penerapan yang ketiga yaitu konsolidasi atau belajar subordinatif. Dalam konsolidasi atau konsolidasian, guru memberikan pemantapan atas materi pelajaran yang telah diberikan untuk memudahkan siswa memahami dan mempelajari selanjutnya. Dalam hal ini, guru dapat memberikan pertanyaan kepada siswa, misalnya dalam materi tumbuhan. Guru dapat menanyakan pada siswa tentang bagian-bagian dari tumbuhan serta fungsi dari bagian tumbuhan tersebut. Belajar superordinat adalah proses struktur kognitif yang mengalami pertumbuhan ke arah diferensiasi terjadi sejak perolehan informasi dan diasosiasikan dengan konsep dalam struktur kognitif tersebut. Proses belajar tersebut akan terus berlangsung hingga pada suatu saat ditemukan hal-hal baru. Belajar superordinat adalah terjadi pada konsep-konsep yang lebih luas dan inklusif. Tahap penerapan yang terakhir yaitu rekonsiliasi integratif. Menurut konsep rekonsiliasi integratif dalam mengajar, konsep-konsep perlu diintegrasikan dan sesuai dengan konsep-konsep yang telah dipelajari sebelumnya. Dengan kata lain, guru hendaknya menunjukkan pada siswa bagaimana konsep dan prinsip tersebut saling berkaitan. Guru menjelaskan dan menunjukkan secara jelas perbedaan dan persamaan materi yang baru dengan materi yang telah dijelaskan terlebih dahulu, yang telah dikuasai oleh siswa. Dengan demikian, siswa akan mengetahui alasan dan manfaat materi yang akan dijelaskan tersebut. Contohnya, misalnya mempelajari materi tentang bagian tumbuhan yaitu daun. Siswa pada kelas sebelumnya telah mempelajari tentang daun, tetapi hanya sebatas mengetahui tentang apa itu fungsi daun. Dan pada kelas berikutnya, siswa kembali mempelajari tentang daun. Akan tetapi dalam materi ini, siswa akan lebih mendalami, tidak hanya sebatas pada fungsi daun saja, melainkan macam-macam tulang daun. Jadi, pada konsep memperlihatkan bagaimana konsep-konsep saling dikaitkan. Untuk menyusun suatu peta konsep dibutuhkan konsep-konsep atau kejadian-kejadian dan kata penghubung. Itu saja penjelasan terkait dengan teori Ausubel. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.